Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus. Jumpa lagi dalam program Rehat, Renungan Harian Toraya, edisi 29 Maret 2022. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan rasa syukur kita puji dan agungkan Allah kita yang selalu melakukan karya yang luar biasa untuk menuntun, menjaga, dan memberkati kehidupan ini. Kalau kita boleh ada di hari ini, itu karena kasih dan perkenan Allah. Dan di hari ini berkat Tuhan selalu ada untuk menopang seluruh kehidupan kita. Kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan menjadi dasar dari seluruh rangkaian kehidupan hari ini dan seterusnya. Mari dengan kerendahan hati kita berdoa. Firman-Mu telah tersedia untuk dibaca dan direnungkan. Firman kehidupan, supaya kami pun hidup dari setiap firman Allah, hidup dari teladan-teladan Tuhan Yesus. Bekerjalah dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu dan layakkan kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1-7. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hamba-Mu, suamiku, sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hamba-Mu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hamba-Mu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang itu berkata,
Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Amin. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan Sang Pemelihara menjadi tema perenungan di hari ini. Sejatinya sebuah keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Namun bila karena berbagai hal di kemudian hari ada yang hilang dari anggota keluarga tersebut, maka hal itu dapat membuat keluarga tersebut mengalami ketidakseimbangan. Biasanya bila sebuah keluarga kehilangan kepala keluarga atau sosok ayah, sudah barang tentu bahwa keluarga tersebut akan mengalami kesulitan menghadapi persoalan yang tidak sedikit, secara khusus untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, hal itulah yang dialami sebuah keluarga dari seorang janda dalam bacaan tadi. Dikisahkan bahwa suaminya seorang hamba yang setia. Dia adalah seorang dari golongan para nabi, hamba Elisa, namun telah meninggal. Karena tidak mampu lagi membayar hutang-hutangnya, maka penagih hutang akan mengambil anaknya dan menjadikan hambanya seperti kebiasaan di waktu itu. Suatu hari janda itu datang kepada Elisa menyampaikan pergumulan dan keluh kesahnya. Seperti apa beban hutang yang menimpa dirinya. Elisa menanyakan kepadanya mengenai apa yang ada di milikinya. Perempuan itu menceritakan bahwa tidak ada harta lain yang dimilikinya selain sebuah buli-buli berisi minyak. Oleh kuasa dan petunjuk Tuhan sendiri melalui Nabi Elisa, minyak yang dimiliki perempuan tersebut dilipat gandakan untuk dijual guna melunasi hutang, dan sisa dari itu untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari bersama anak-anaknya. Dan karena itu, keluarganya diluputkan dari himpitan pergumulan yang sangat-sangat berat. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, janda dan kedua anaknya itu sesungguhnya mewakili umat Allah yang juga dalam kondisi ditinggalkan dan mengalami yang namanya penindasan. Jika kita bergumul, maka langkah terbaik adalah datanglah kepada Tuhan. Mohon petunjuknya. Tuhan dapat memakai orang-orang di sekitar kita untuk memberikan jalan keluar. Kita juga mempercayai bahwa Tuhan dapat memakai apa yang ada pada diri kita untuk menjawab permasalahan kita. Hanya saja kita perlu terbuka dan mau menyediakan diri kehidupan kita, lalu mengambil keputusan untuk mengikuti setiap petunjuk dan perintah Allah. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Tuhan Sang Pemelihara.
atas seluruh kehidupan ini. Syukur atas firman-Mu, boleh memberikan kekuatan dan pencerahan, bahwa menjalani kehidupan ini sungguh-sungguh tidaklah lepas dari banyaknya persoalan dan pergumulan. Sebagaimana kisah janda dan anak-anaknya yang boleh dikisahkan dari dalam firman Tuhan. Betapa beratnya dibelit oleh hutang yang begitu banyak. Tetapi janda tersebut tidaklah salah di dalam menjatuhkan pilihan. Allah tidak pernah membiarkan anak-anak Tuhan untuk larut dalam keterbatasan. Tetapi Tuhan penuh dengan solusi, dan juga setiap anak-anak Tuhan pastilah mendapatkan jalan keluar terhadap himpitan-himpitan persoalan. Dan bisa jadi persoalan anak-anak Tuhan sebagaimana yang dialami oleh janda dari dalam firman-Mu. Bapa di sorga, tuntun setiap anak-anak Tuhan di hari ini, bahwa dengan kekuatan firman Allah itulah yang akan menggerakkan setiap kami kembali ke dalam rutinitas, kembali ke dalam karya dan pekerjaan di mana saja kami berada, dan di mana saja kami boleh mengelola apa yang menjadi berkat Allah di kehidupan ini. Bahkan setiap anak-anak Tuhan di mana saja boleh mendengar suara Tuhan lewat perenungan firman seperti ini. Kami tidak akan kekurangan sukacita, karena kami percaya firman Tuhan selalu baik untuk menuntun kami. Teruslah memberkati anak-anak Tuhan yang sementara berjuang dari dalam rasa sakit mereka. Pelayanan dokter dan medis, pelayanan keluarga. Di hari ini Bapa, kami mengingat kekasih-kekasih kami yang sungguh-sungguh terbatas karena sakit penyakit. Tuhan sanggup menyatakan kasih dan lawatan-Mu, walau cara Tuhan tidak terselami oleh akal dan pikiran kami. Tuhan pun terus menopang dan menghibur anak-anak Tuhan yang juga dalam gumul karena persoalan duka cita ditinggal oleh orang-orang terkasih. Kekuatan dan penghiburan Tuhan senantiasa ada, dan di waktu yang Allah kehendaki, Tuhan sanggup memulihkan duka cita setiap anak-anak-Mu menjadi sebuah kekuatan untuk terus berharap dan berharap kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkati masyarakat di sekitar kami, berkati pemimpin dan pemerintah kami, bangsa negara kami. Bahkan Tuhan, doa kami untuk perdamaian di tengah dunia ini. Perdamaian untuk Rusia, Ukraina. Bahwa Tuhan sanggup melunakkan dan melembutkan hati yang keras, pemimpin yang keras, sehingga sungguh-sungguh nyata betapa indahnya saling memperdulikan, betapa indahnya sebuah persaudaraan yang dituntun oleh Allah sendiri. Bapa di sorga, lanjutkan kasih dan karunia-Mu atas kehidupan kami di hari ini dan seterusnya. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan Yesus,
Jalanilah kehidupan yang ada dengan segala persoalan dan pergumulannya, bahwa hanya Tuhan yang akan menjawab persoalan kehidupan ini. Maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.